minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO cenderung mengalami fluktuasi ekstrem di pasar global. Tren ini menciptakan urgensi bagi pelaku industri untuk melakukan diversifikasi produk turunan. Salah satu bentuk diversifikasi strategisnya adalah pengembangan biodiesel melalui kebijakan B35, yakni campuran 35% bahan bakar nabati atau BBN berbasis kelapa sawit dalam solar. Penerapan program B35 Spesial B35 Program B35 B35 Kebijakan ini adalah upaya hilirisasi yang mendukung daya saing industri dalam negeri dan menjaga kestabilan permintaan sawit. Namun, dalam iklim ekonomi global dan lokal yang tidak pasti, seberapa besar potensi investasi pada saham produsen sawit seperti PT Tunas Baru Lampung Tbk? Saya Ocha Melia bersama rekan saya Francisco Aurelius dan Reksi Saragi di bawah bimbingan Ibu Zeni Zan SAK Maka, kami mempersembahkan investasi ini untuk kompetisi KBMK pada tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kesempatan dan dukungan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi fundamental PT TBLA, mengevaluasi resikonya, serta menentukan apakah posisi saham yang tepat adalah buy, sell, atau hold. Dengan pembanding dari sektor sejenis, yaitu PT Salim Infomas Pratama Tbk. Untuk memahami pentingnya strategi diversifikasi TBLA, mari kita lihat tren harga minyak sawit mentah baik di pasar global maupun domestik. Sejak 2023, harga CPO global mengalami penurunan dari 947 US dollar menjadi 890 US dollar pada 2024 dan diproyeksikan turun lagi menjadi 905 US dollar pada 2025. Di dalam negeri, tren serupa terjadi, meskipun dengan fluktuasi yang lebih terkendali. Harga domestik diprediksi naik Rp10.800 menjadi Rp11.200 per kilogram. Fluktuasi inilah yang menjadi alasan pentingnya melakukan strategi hilirisasi seperti produksi biodiesel agar perusahaan seperti PT TBLA tetap menjaga stabilitas pendapatan, meskipun harga komoditas global tidak stabil. PT Tunas Baru Lampung Tbk merupakan perusahaan agribisnis terintegrasi yang bergerak dalam industri kelapa sawit, tebu, serta produk turunannya, seperti minyak goreng, sabun, dan biodiesel. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 dan telah menjadi bagian dari penggerak hilirisasi energi nasional melalui biodiesel. Selain struktur bisnis yang terintegrasi vertikal dari perkebunan hingga produk hilir seperti minyak goreng dan biodiesel, PT TBLA juga menunjukkan fokus terhadap efisiensi operasional. Hal ini terlihat dari kenaikan EBITDA sebesar 21,7% year over year pada kuartal 1 2025, serta peningkatan CPO extraction rate dari 21,57% ke 22,61%, mencerminkan peningkatan kualitas operasional pengolahan. PT TBLA juga aktif dalam ekspansi area tanam. Meskipun area sawit relatif stagnan, namun area tebu dan produksi biodiesel menunjukkan peningkatan signifikan, mendukung diversifikasi pendapatan. Likuiditas perusahaan tetap terjaga meskipun terdapat penurunan kesetara, dengan net debt to equity ratio yang masih dalam batas aman yaitu 1,70 pada Maret 2025. Pada kuartal pertama 2025, pendapatan PT TBLA meningkat hingga Rp5,6 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,39 triliun. Dari sisi lain, laba bruto juga meningkat menjadi Rp969 miliar, di mana hal ini menunjukkan stabilitas keuangan PT TBLA yang cukup kuat di tengah naiknya beban pokok penjualan. PT TBLA menghadapi tantangan signifikan dari sisi global dan lokal. Di tingkat global, tekanan datang dari ketegangan geopolitik, potensi resesi 2026, serta fluktuasi harga CPO. Di domestik sendiri, PT TBLA menghadapi regulasi kontroversial seperti rekening dorman dan penyitaan tanah ideal yang menciptakan ketidakpastian iklim bisnis. Selain itu, tekanan ESG atau Environment, Social and Good Governance, serta tren investing dari investor global menuntut transparansi dan keberlanjutan dari perusahaan berbasis kelapa sawit. Sebagai pembanding, kami memilih PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SMP yang merupakan anak usaha dari PT Indofood Agri yang juga bergerak di sektor agribisnis terpadu. Pada kuartal pertama 2025, PT SMP mencatat pendapatannya yang sebesar Rp5,1 triliun, naik dari Rp4,7 triliun. Namun, berbeda dengan PT TBLA, laba bersih SMP justru menurun karena kenaikan biaya operasional. Perbandingan ini menunjukkan TBLA relatif lebih efisien menjaga profitabilitasnya meskipun dalam kondisi pasar yang menantang. Dari sisi valuasi per Juli 2025, harga saham PT Tunas Baru Lampung berada di angka Rp800 per lembar saham dengan earnings per share atau EPS sebesar Rp105.
maka rasio price to earnings atau PER-nya adalah sekitar 7,6 kali, sementara itu ratio price to book value atau PBV-nya tercatat sebesar 0,77 kali, menunjukkan bahwa saham PT TBLA saat ini dihargai di bawah nilai bukunya dan bisa dikategorikan sebagai undervalued. Sedangkan untuk SMP, harga sahamnya adalah Rp500 per lembar saham dengan EPS sebesar Rp40 dan PR-nya adalah sekitar 2,5 kali serta PBV-nya sebesar 0,59 kali. Valuasi TBLA yang lebih rendah menunjukkan bahwa saham ini lebih murah secara fundamental dengan PBV mendekati nilai buku serta dukungan program B35 TBLA memiliki posisi yang relatif menarik. Ada beberapa risiko investasi yang perlu untuk dipertimbangkan. Di antaranya adalah risiko komoditas, di mana risiko ini memperhatikan harga CPO yang fluktuatif. Lalu yang berikutnya adalah risiko regulasi, yang mengacu pada ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah, serta risiko ESG atau Environment, Social, and Good Governance, yang juga menjadi tuntutan keberlanjutan dari investor global. Demikian juga risiko geopolitik dan risiko domestik, yang dapat memengaruhi sentimen pasar. Berdasarkan pendekatan valuasi dan fundamental, kami menyarankan posisi hold pada saham PT TBLA hingga akhir tahun 2025. Namun, jika margin laba bersih PT TBLA berhasil terjaga di atas 12% dan permintaan akan biodiesel meningkat, maka status posisi hold dapat direvisi menjadi buy. Sebaliknya, jika regulasi pemerintah berubah signifikan dan konflik geopolitik memburuk, maka disarankan sell. Demikian hasil riset kami berharap hasil ini dapat memberi sudut pandang baru dan objektif dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya pada sektor agribisnis berbasis sawit di Indonesia. Terima kasih, salam Prima.